Kaisang siap obrak-abrik Jawa Tengah atau Jakarta? Di Jawa Tengah surveinya cukup tinggi dan membuat PDIP kocar kacir. Jawa Tengah ini cukup tinggi. Ini Kenapa? kira-kira akan tertarik nggak untuk menuju ke Jawa Tengah? Kenapa? Maaf. Elektabilitas di Jawa Tengah Mas Kaisang ini cukup tinggi. Kira-kira tertarik pilgub di sana nggak? Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Udah. Dari PSI udah komunikasi kemana saja? Apanya untuk apa? Untuk berkoalisi? Ya semua, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya, itulah Kaisang yang bersiap-siap dan di bulan Agustus nanti akan menentukan di mana akan ada kejutan. Kaisang mau di Pilgub Jawa Tengah atau di Pilgub Jakarta. Dikarenakan ya Jawa Tengah adalah kandangnya Banteng, tentu saja hal ini sangat menarik sekali. Setelah suara Kaisang cukup tinggi di survei, kali ini Puan Maharani ya berencana untuk mempertimbangkan Kaisang di Pilgub Jawa Tengah. Berupaya untuk tetap melakukan komunikasi dengan semua partai dan pasti tiap partai punya calon unggulan. Jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. Mbak mau nanya soal pilkada Jateng, ini banyak banget pilkadanya. Mau nanya soal pilkada Jateng, ini kan kemarin LSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan elektabilitas Mas Kaisang itu lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba ada dengan Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, bagus Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Ya dong, Kaisang? jadi salah satu pertimbangan juga. Puan Maharani mengatakan Kaisang adalah salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Siap-siap nih PDIP balik ke Kaisang. Dan Kaisang pun atau PSI pun memberikan penilaian yang bagus kepada Puan Maharani. Partai Solidaritas Indonesia menyambut baik penilaian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Kaisang layak dipertimbangkan untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah. PSI menilai Puan adalah sosok politisi matang yang tak gampang baperan. Wajar bila Puan menilai sosok Kaisang layak untuk mengikuti kontestasi pilkada. Terlebih secara aturan, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini tak memiliki hambatan, khususnya soal syarat usia. Karena sejak 1 Juli 2024, aturan yang semula menyebutkan usia minimal terhitung sejak penetapan pasangan calon berubah menjadi saat pelantikan. Kebetulan pada Desember 2024, Kaisang berusia 30 tahun dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan gubernur wakil gubernur. Namun karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang di Jawa Tengah, mereka tetap mengutamakan kader sendiri untuk berlaga di Pilkada 2024. Lalu seberapa besar kans Kaisang menang bila pada akhirnya ia berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah? Analis politik Muhammad Kodari yakin kans Kaisang untuk menang sangat besar karena faktor kuatnya Jokowi Effect. Berdasarkan survei LSI, Kaisang memang punya modal elektabilitas tinggi. Namun adik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini masih harus berjuang menghimpun partai politik yang mau mengusungnya. Karena di saat yang sama, partai politik juga kepincut sosok lain, yakni Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ya, itulah Kaisang dan PDIP. PDIP juga tertarik untuk mengusung Kaisang, di mana antara Kaisang dengan Puan Maharani tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah partai mana yang akan mengusung untuk di Pilkada Jawa Tengah, dikarenakan PSI sendiri juga tidak cukup ya untuk mengusung satu calon di Pilkada Jawa Tengah. Akhirnya Kaisang dipersiapkan untuk jadi gubernur di Jawa Tengah. Sekali lagi kandang Banteng diobrak-abrik. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan adanya pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap perolehan suara putra bungsunya Kaisang Pangarep di bursa calon gubernur Jawa Tengah. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024,
tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada di angka 85,1%. 85% Dari jumlah nggak tuh? responden yang puas, 27,5% mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3% dan Wagub Jateng 2018-2024 Taj Yassin Maimun 12,9%. Sementara sisanya memilih nama lain seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Abdul Wahid, dan Sudaryono. Setelah Pilpres kemarin kadang Banteng diobrak-abrik sama 02, sekarang giliran Kaisang. Hai. Kemarin kan berharap bahwasannya 03 ya Ganjar akan menguasai di Jawa Tengah. Enggak juga tuh. Enggak juga. Nah sekarang ya PDIP sudah mempersiapkan figur dan juga kader-kader terbaik. Termasuk Bambang Pacul. Tiba-tiba nongol Kaisang. Berdasarkan LSI Lembaga Survei Indonesia, Kaisang itu elektabilitasnya sampai 25% loh. Gokil sih deh. 25% Mengungguli Ahmad 25. Lutfi yang mantan Kapolda Jawa Tengah, bahkan mengungguli Bambang Pacul, Iya. tokoh yang menjadi andalan PDIP nantinya. Aduh. Gimana? Siap kita bertempur? Masih. Biar kugaskan dari sini. Iya. Aku suka kali kalau udah urusan mengobrak-abrik ini. Seru ya kan? Ya, jadi kemarin ya kalau misalnya dirunut ini dari awal-awalnya ya. Itu kan Kaisang itu kan rencananya mau jadi wakilnya Budi Satrio kalau nggak salah. Ya, Budi Satrio itu kebetulan waketum dari Partai Gerindra mencalonkan diri sebagai calon gubernur, Kaisang menjadi calon wakil untuk DKI Jakarta. Tapi ternyata oleh karena elektabilitasnya juga mungkin kurang memadai, ya sudahlah, tidak usah dipaksakan karena ternyata di Jakarta itu ya bisa dikatakan ya adalah calon yang lain untuk dipersiapkan selain daripada Kaisang. Bagi-bagi tugas. Iya, bagi-bagi tugas lah, ya kan? Karena dia sudah cek ombak beberapa kali. Budi Satrio artinya apa? Akhirnya apa? Mundur. Ya, Kaisang digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur. Ternyata elektabilitasnya di Jawa Tengah itu melampaui 25%, melampaui jauh daripada elektabilitasnya di Jakarta. Ya udahlah, ditinggalkanlah itu Jakarta. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya Partai Banteng pasti pusing. Ini adalah langkah yang tidak bisa ditebak. Iya, betul. Karena mereka berpikir ya bahwasanya Jawa Tengah ini nggak akan kemana-mana, udah pasti kami di sini. Tiba-tiba Kaisang meninggalkan DKI Jakarta. Bisa hancur, bisa rusak rencana ini. Iya. Bisa Ya kan? kalah Mereka sudah lagi. persiapkan caranya begini, strateginya begini. Rusak gara-gara Kaisang. Ya, jangan sampai salah kita ya. Tahu ndak kalian, Kaisang itu gimana pun juga itu tokoh muda. Ya, dia itu ketua umum loh, ya. Itu bisa dikatakan diperhitungkan. Ya, mungkin kalau di Jakarta belum waktunya, tapi kalau di Jawa Tengah mungkin sudah waktunya. Ya, setelah dia meninggalkan persaingan dengan Anies, ya kan? Dan setelah itu, tahu ndak kalian, Anies pun juga sekarang kebingungan, ya. Kenapa kebingungan? Ternyata partai yang tadinya mengusung, ya, akhirnya atrek atau tarik diri. PDIP nggak mau lagi dukung Anies. PKB juga nggak mau lagi dukung Anies. Nasdem juga nggak mau lagi dukung Anies. Mereka udah punya calon sendiri-sendiri. PKB marah sempat sama PKS. Jangan bypass. PKB katakan apa? Jangan bikin si Anies itu ditarik menjadi kadernya PKS. Kalau Anies dijadikan kader PKS, kami nggak mau ikut. Ya, kan udah ku bilang dari kemarin di awal-awal, ya kan? Yang membuat Anies itu nilai jualnya tinggi itu kan kalian itu partai politik.
Ya, ini kalau ku bilang ya, ini adalah buntut dari kesombongannya si Anies. Karena apa? Karena sempat dia waktu itu Kaisang bilang apa? Ya kemungkinan terbesarnya itu saya dipasangkan dengan Anies. Ya kan? Tapi Anies udah kepedean. Enak kali kau, aku senior di sini. Ujung-ujungnya begini. Jangan sombong, kau partai tidak punya. Secara politik, Kaisang itu lebih tinggi derajat daripadamu, ya kan? Dia itu ketua umum. Lah kau ketua apa? PKK. Ya, kembali lagi kita ke Kaisang ya. Jadi kalau untuk Kaisang ini bisa dikatakan ini punya peluang besar ini. Karena apa? Yang pertama ya, pertama dia itu putra mahkota. Iya dong, jelas dong, ya kan? Bukankah ketika kita dalam memilih calon suami atau calon istri, orang tua kita katakan apa? Dok, nah kalau misalnya kalian itu mau milih suami atau milih istri, ya mbok ya diperiksa dulu bibit bobot sama bebeknya. Ini kan udah jelas. Bibit bobot bebeknya udah jelas. Iya kan? Anak presiden. Bukan masalah anak presidennya itu, tapi anak presiden yang bersih. Opung Parbelak yang merupakan tokoh masyarakat yang aktif di media sosial TikTok. Dia juga sangat mendukung apabila Kaisang akan maju di pilkada di Jawa Tengah, dikarenakan Jawa Tengah adalah merupakan kandang banteng, sehingga diperlukan suatu hal ya treatment khusus agar bisa Kaisang menang di Jawa Tengah, dan tentu adalah merebut suara daripada kandang banteng itu sendiri.